Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufita Psari dari konsentrasi 6 gabungan 1 SIG Prodi Informatika. Di sini saya akan membuat tugas video mengenai informasi geografis. Baik, saya akan langsung saja menjelaskan materinya, yaitu mengenai sistem informasi. Pengertian informasi. Informasi merupakan sekumpulan data maupun fakta yang telah diorganisasi atau diolah secara tertentu sehingga memiliki arti bagi penerima, yaitu keterangan atau pengetahuan. Informasi dapat juga dikatakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Dengan demikian, data merupakan sumber informasi. Informasi dapat juga dikatakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Kemudian, pengertian geografis. Geografi merupakan bidang ilmu yang mempelajari tanah, fitur, fenomena bumi, dan penghuninya atau manusia. Geografi adalah disiplin yang mencakup semua yang mencari pemahaman tentang bumi dan kompleksitas manusia dan alaminya, tidak hanya di tempat berbeda-beda, tapi bagaimana hal itu telah berubah menjadi kenyataan. Kemudian, definisi informasi geografi. Informasi geografi didefinisikan sebagai sekumpulan data maupun fakta mengenai fenomena bumi, tanah, fitur, dan penghuninya yang telah ditempatkan dalam ruang dan waktu. Geografi sering didefinisikan dalam dua cabang, yaitu geografi manusia dan geografi fisik. Meskipun dalam perkembangannya terdapat juga cabang geografi teknik dan perencanaan wilayah. Geografi manusia berhubungan dengan studi tentang orang dan komunitas, budaya, ekonomi, dan interaksi mereka dengan lingkungan, dengan mempelajari hubungan mereka dengan lintas ruang dan waktu dan tempat. Geografi fisik berhubungan dengan studi proses dan pola di lingkungan alam seperti atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan geosfer. Penggolongan jenis dan macam informasi geografi. Informasi geografi menampilkan informasi yang direferensikan secara geografis, yang meliputi lokasi seperti garis lintang, bujur, maupun lokasi jalan. Informasi yang terkait dengan lokasi tertentu disebut dalam bahasa GIS sebagai atribut. Sumbernya dapat berasal dari data lapangan atau teoristis yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran langsung di lapangan, data peta, dan data penginderaan jauh. Yaitu yang pertama, data spasial atau keruangan. Merupakan data yang mempresentasikan aspek keruangan dari suatu fenomena atau mengidentifikasikan posisi geografis suatu fenomena. Contohnya antara lain letak suatu wilayah, posisi sumber minyak bumi, dan sebagainya. Data spasial dapat berbentuk titik atau poin, contohnya posisi terminal, garis atau poliline, contohnya jaringan jalan raya, dan area atau poligon, contohnya wilayah kecamatan, seperti contoh gambar. Yang kemudian kedua, data atribut atau deskripsi. Merupakan data yang mempresentasikan aspek-aspek deskripsi atau penjelasan dari suatu fenomena di permukaan bumi dalam bentuk kata-kata, angka, atau tabel. Contohnya kepadatan penduduk, jenis tanah, dan sebagainya. Data atribut dapat berupa data kuantitatif atau angka-angka atau statistik. Contohnya jumlah penduduk. Data kualitatif atau kualitas atau mutu.
Contohnya tingkat kesuburan tanah. Contoh gambar yaitu seperti ini. Kemudian informasi geografi fisik. Secara garis besar, seluruh objek kajian geografi dapat dibedakan atas dua aspek utama, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Geografi fisik mempelajari bentang lahan atau landscape, yaitu bagian ruang dari permukaan bumi yang dibentuk oleh adanya interaksi dan interdependensi bentuk lahan. Misalnya lapisan hidup atau live layer. Dari lingkungan fisik, yaitu zona tipis dari daratan dan lautan yang di dalamnya terdapat sebagai besar fenomena kehidupan yang meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan lainnya sebagainya. Sedangkan aspek sosial merupakan aspek yang berkaitan dengan unsur-unsur sosial, misalnya adat istiadat, komunitas, tradisi, lembaga sosial, dan kelompok masyarakat. Yang pertama yaitu meteorologi dan klimatologi. Meteorologi dan klimatologi adalah ilmu yang mempelajari gejala cuaca dan iklim di atmosfer. Meteorologi merupakan ilmu yang mempelajari proses fisik dan gejala cuaca yang terjadi di lapisan atmosfer atau troposfer. Sedangkan klimatologi adalah ilmu yang mencari gambaran dan penjelasan sifat kimia. Mengapa berbeda? Berkaitan dengan aktivitas manusia. Atmosfer bumi memiliki beberapa lapisan, yaitu troposfer, lapisan paling bawah dari atmosfer, troposfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Yang kedua yaitu oseanografi. Oseanografi adalah ilmu pengetahuan dan studi eksplorasi mengenai lautan serta semua aspek yang terdapat di dalamnya. Aspek-aspek tersebut seperti sedimen, batuan yang membentuk dasar laut, interaksi antara laut dan atmosfer, pergerakan air laut, serta tenaga yang menyebabkan adanya gerakan tersebut, baik tenaga yang berasal dari dalam maupun dari luar. Oceanografi adalah bagian dari ilmu kebumian atau earth sciences yang mempelajari laut, samudra beserta isi dan apa yang berada di dalamnya, hingga ke kerak samudranya. Secara umum, oceanografi dapat dikelompokkan ke dalam 4 bidang ilmu utama, yaitu geologi oceanografi yang mempelajari lantai samudra atau litosfer di bawah laut. Yang kedua, fisika oceanografi yang mempelajari masalah-masalah fisik laut seperti arus, gelombang, pasang surut, dan temperatur air laut. Yang ketiga, kimia oceanografi yang mempelajari masalah-masalah kimiawi di laut. Dan yang terakhir, biologi oceanografi yang mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan flora dan fauna, yaitu biodata di laut. Kemudian yang ketiga yaitu hidrologi dan hidrografi. Hidrologi mempelajari gerakan dan distribusi air di bumi. Adapun hidrografi adalah suatu cabang ilmu geografi fisik yang berhubungan dengan penelitian dan pemetaan air di permukaan bumi. Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air seperti gambar di bawah ini. Kemudian, orang yang ahli dalam bidang hidrologi disebut hidrolog, bekerja dalam bidang ilmu bumi dan ilmu lingkungan, serta teknik sipil dan teknik lingkungan. Kajian ilmu hidrologi meliputi hidrometeorologi atau air yang berada di udara dan berwujud gas, potamologi atau aliran permukaan, limnologi atau air permukaan,
fathomologi atau aliran permukaan, limnologi atau air permukaan yang relatif tenang seperti danau atau waduk, geohidrologi atau air tanah, dan kriologi atau air yang berwujud padat seperti es dan salju dan kualitas air. Yang keempat yaitu geologi dan geomorfologi. Geologi menjelaskan bagaimana bumi terbentuk dan bagaimana bumi berubah dari waktu ke waktu. Adapun geomorfologi mempelajari bentuk permukaan lahan dan sejarah pembentukannya. Menurut Holmes, geologi merupakan ilmu pengetahuan yang menguraikan tentang evolusi bumi secara menyeluruh beserta penghuninya, sejak awal pembentukannya hingga sekarang, yang dapat dikenali dalam batuan. Dan menurut Bates dan Jackson, geologi adalah ilmu yang mempelajari planet bumi, terutama mengenai materi penyusunannya, proses yang terjadi padanya, hasil proses tersebut, sejarah planet itu, dan bentuk-bentuk kehidupan. Sejak bumi terbentuk, geologi dapat dibedakan menjadi beberapa cabang, yaitu berdasarkan subjek dan terapannya. Berdasarkan subjek diantaranya yaitu proses geologi, geologi fisik dan geologi tektonik, material kulit bumi, kristalografi, mineralogi, petrologi, sedimentologi. Bentuk dan struktur bumi, geologi struktur. Sejarah bumi, geologi sejarah, stratigrafi, paleontologi. Sifat fisik bumi, geofisika. Distribusi unsur kimia, yaitu geokimia. Berdasarkan terapannya, geologi ekonomi. Geologi ekonomi berhubungan dengan material bumi yang dapat digunakan untuk tujuan ekonomi dan atau industri. Mineral tersebut mencakup logam mulia dan logam murni, mineral non-logam, batu untuk konstruksi, mineral minyak bumi, batu bara, dan air. Istilah ini umumnya mengacu pada endapan mineral logam dan sumber mineral. Teknik yang digunakan oleh disiplin ilmu kebumian lainnya seperti geokimia, mineralogi, geofisika, dan geologi struktur dapat seluruhnya digunakan untuk mengerti, mencari, dan memanfaatkan suatu endapan biji. Yang kedua yaitu geologi tambang. Geologi tambang adalah salah satu cabang ilmu geologi untuk mengetahui keberadaan atau eksplorasi bahan galian atau mineral di permukaan atau tambang terbuka atau di bawah laut. Ilmu yang memproduksi bahan gali atau mineral disebut teknik pertambangan. Umumnya, mineral yang diproduksi dapat diambil langsung dengan penggayakan atau proses lebih lanjut seperti emas, batu bara, perak, dan intan. Kemudian geologi minyak. Geologi minyak bumi adalah salah satu cabang ilmu geologi untuk mengetahui keberadaan minyak bumi di bawah tanah, kemudian mengeksplorasi dan memproduksinya. Secara umum, ada dua jenis geologi minyak bumi, yaitu geologi eksplorasi minyak bumi yang mencakup pencarian minyak bumi dan geologi produksi minyak bumi. Produksi minyak bumi dalam bidang perminyakan bukan diartikan untuk membuat minyak bumi, tetapi hanyalah membuat fasilitas untuk mengalirkan minyak bumi dari bawah tanah ke atas permukaan tanah dengan menggunakan pemboran dan pompa-pompa. Keberadaan minyak bumi ada dua buah, yaitu teori organik dan teori anorganik. Teori
organik sekarang ini banyak dianut oleh para ahli geologi, di mana minyak bumi dipercayai dihasilkan oleh sisa-sisa organisme yang sudah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Sedangkan teori anorganik kebanyakan berkembang di Eropa Timur dan Rusia, di mana para ahli mempercayai bahwa minyak bumi dapat dihasilkan bukan dari bahan organik. Prinsip geologi minyak bumi yang sekarang umum dipakai adalah teori organik, sehingga minyak bumi sering disebut bahan bakar fosil. Bila teori anorganik terbukti, maka akan muncul lagi sumber-sumber minyak bumi yang selama ini belum dieksplorasi. Kemudian agrogeologi. Agrogeologi mencakup tentang geologi secara fisik sebagai penyedia bahan tanah dan mineral-mineral, baik dalam kesatuan-kesatuan yang disebut batuan atau sebagai bahan itu sendiri, sebagai penyusun kerak bumi dan peranannya dalam dunia pertanian. Dalam upaya pengembangannya sumber daya alam, maka agrogeologi sebagai salah satu ilmu dasar sangat besar peranannya. Dan agrogeologi adalah cabang geologi yang mengkaji asal-usul, sifat, komposisi, dan penggunaan tanah dari segi kegeologian. Kemudian hidrogeologi. Hidrogeologi adalah ilmu yang mendiskusikan perairan bumi, kemunculannya, sirkulasi, dan distribusinya, sifat kimianya dan fisiknya, dan reaksinya dengan lingkungan, termasuk hubungannya dengan makhluk hidup. Domain hidrologi mencakup sejarah kehidupan penuh air di bumi. Beberapa kalangan membuat sedikit perbedaan antara seorang ahli hidrogeologi atau ahli rekayasa yang mengabdikan dirinya dalam geologi atau geohidrologi, dan ahli geologi yang mengabdikan dirinya pada hidrologi atau hidrogeologi. Kemudian geologi teknik. Geologi teknik merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala geologi dari aspek kekuatan dan kelemahan geologi, di mana diterapkan dalam pembangunan infrastruktur seperti tahap menentukan lokasi, desain, konstruksi, pelaksanaan pembangunan, dan pemeliharaan hasil kerja keteknikan. Geologi teknik juga memiliki banyak ilmu yang saling berkaitan satu sama lain, seperti teknik sipil, geoteknik, hidrogeologi, hidrologi, teknik tambang, soil mekanik, rock mekanik, dan sebagainya. Dari segi kegunaan, ilmu geologi teknik dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi terjadinya longsor, dan dapat dihitungkan kapan terjadinya longsor di suatu lereng seperti lereng pada tambang, pengamanan lereng jalan, jembatan, serta bendungan. Bisa juga memperhitungkan tekanan dan tarikan pada saat membangun jalan bawah tanah atau terowongan bawah tanah untuk pertambangan dan terowongan lainnya, seperti saluran air, bawah tanah, dan lain sebagainya. Yang kemudian geologi tata lingkungan. Geologi tata lingkungan merupakan media dalam penerapan informasi geologi melalui penataan ruang dalam rangka pengembangan wilayah dan pengelolaan lingkungan, yaitu memberikan informasi tentang karakteristik lingkungan geologi suatu lokasi atau wilayah berdasarkan keterpaduan dari aspek sumber daya geologi sebagai faktor pendukung dan aspek bencana geologi sebagai faktor kendala. Selanjutnya, hasil kajian geologi lingkungan menggambarkan tingkat keleluasaan suatu wilayah untuk dikembangkan. Geomorfologi merupakan ilmu kebumian yang mengkaji dan mendeskripsikan bentuk-bentuk permukaan bumi atau geometri.
dan proses yang berkenaan dengan pembentukan dan perkembangannya. Menurut Verstappen dan Suharsono mengatakan bahwa ada banyak konsepsi yang mengemukakan lingkup studi geomorfologi, tetapi tekanannya selalu berdasarkan pada bentuk lahan atau landform, proses perkembangan jangka panjang atau asal dari bentuk lahan, dan kaitan lingkungannya. Klasifikasi satuan bentuk lahan memiliki karakteristik tertentu yang sangat tergantung pada skala peta yang digunakan. Semakin besar skalanya, semakin detail karakteristik yang dapat mencirikan satuan geomorfologi atau satuan bentuk lahannya. Masing-masing bentuk lahan dicirikan oleh adanya perbedaan dalam hal relief atau topografi, material penyusun atau litologi, dan struktur dan proses geomorfologi. Selain itu, terdapat beberapa pengelompokan menurut morfologi, yaitu morfologi positif atau gunung, bukit, kubah atau pegunungan, dan morfologi negatif, yaitu lembah dan cekungan. Yang kelima yaitu ilmu tanah dan geologi. Tanah adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk atau sifat-sifat tanah. Adapun geografi tanah adalah ilmu yang mempelajari tentang tanah seperti sifat, genesis, penyebaran, dan penerapannya terhadap kehidupan manusia. Dalam pembahasan ilmu tanah, terdapat tanah potensial yang masih memiliki tingkat produktivitas, tingkat untuk pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, atau kegiatan yang dapat menambah nilai ekonomisnya. Selain itu, terdapat lahan kritis, yaitu lahan yang telah kehilangan bahan mineral, kimiawi, ataupun mikroorganisme tanah sehingga tanah tersebut menjadi tidak subur. Yang keenam yaitu biologi dan biogeografi. Biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dunia tumbuhan dan hewan. Adapun biogeografi adalah ilmu yang mempelajari penyebaran organisme dalam ruang dan waktu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi, membatasi, atau menentukan pola penyebaran jarak. Biogeografi merupakan cabang ilmu geografi yang menekankan pada organisme dalam kaitannya dengan studi dan deskripsi. Perbedaan dan agihan fenomena di bumi mencakup semua yang mengubah dan atau yang mempengaruhi permukaan bumi, termasuk sifat-sifat fisik, iklim, dan hasil-hasil yang bersifat hidup atau tidak. Kemudian geografi manusia. Geografi manusia merupakan cabang mempelajari manusia dalam ruang, termasuk di dalamnya terdapat informasi mengenai jumlah penduduk, penyebaran penduduk, dinamika penduduk, aktivitas ekonomi, politik, sosial, dan budayanya. Ilmu ekonomi dan geografi ekonomi. Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran, gejala-gejalanya, dan hubungannya timbal balik dari usaha tersebut. Adapun geografi ekonomi membahas bagaimana usaha manusia mengeksplorasi sumber daya alam, menghasilkan barang dagangannya, pola lokasi, dan persebaran dari suatu kegiatan industri. Kemudian ilmu politik dan geografi politik. Politik adalah kegiatan pada suatu negara yang berhubungan dengan proses menentukan tujuan yang telah dipilih suatu negara untuk menggapai tujuan yang akan dicapai oleh negara tersebut. Sedangkan geopolitik adalah
tentang sudut pandang manusia dalam memahami dunia. Sudut pandang ini mencakup metode untuk menjelaskan dan menganalisa isu-isu negara-negara. Geografi politik mempelajari unit-unit politik, wilayah, perbatasan, serta ibu kota suatu region dengan unsur-unsur kekuatan nasional dan politik internasional. Kemudian demografi dan geografi penduduk. Demografi adalah ilmu yang mempelajari keadaan dan dinamika perubahan-perubahan penduduk. Adapun geografi penduduk adalah cabang disiplin ilmu geografi yang mengemukakan variasi-variasi kualitas ruang dalam demografi dan non-demografi dari penduduk. Sedangkan geografi penduduk mempelajari konsekuensi sosial dan ekonomi yang berasal dari rangkaian interaksi dengan suatu rangkaian khusus dari kondisi-kondisi yang terdapat di dalamnya, diberikan oleh unit atau suatu daerah. Mohon maaf jika ada kata-kata kesalahan atau suara-suara yang mengganggu saat saya menjelaskan mengenai materi informasi geografi. Sekian dan terima kasih.